Alhamdulillah tadi membahas hikmah Al-Hikam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Diceritakan dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini, beliau tidak melihat secara zahir, tapi batin beliau luar biasa. Pernah ada orang yang menyangka atau suudzon, sangka buruk kepada Habib Abdullah. Waktu itu Habib Abdullah ini didatangi oleh orang-orang. Banyak yang datang sama beliau, bersalaman, mencium tangannya, menghormatinya, padahal beliau tidak melihat. Ada orang yang benci atau iri atau bagaimana, dia mengatakan, orang seperti itu kok dihormati. Orang buta dari kecil apa punya ilmu. Jadi dihina Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad oleh seseorang tadi. Ini cerita. Percaya boleh, tidak percaya boleh, bukan Quran. Jadi nanti kata Allah gai-gai, buat-buat cerita. Bukan buat-buat, ini memang cerita dari turun-temurun diceritakan. Orang yang tadi mempunyai prasangka kepada Habib Abdullah seperti itu, dia ikut mau tahu seperti apa tuh Habib Abdullah ini. Ikut pengajiannya. Duduk di situ, seperti di sini nih, disuguhi kopi, cangkir cilik-cilik. Saya yakin yang di rumah ini tadi WA, sambil ngopi mendengarkan ceramah. Wah ini, tadi yang ikut ini, ikuti streaming. Saat itu dibagikan kopi, keliling motor yang membagi sampai yang belakang. Kebetulan yang di belakang itu tadi orang yang menyangka Habib Abdullah jelek. Sewaktu dia mendapatkan kopi, Habib Abdullah itu teriak, wahai fulan yang di ujung sana, sebelah sana, tolong kopi kamu jangan kamu minum dulu karena di situ ada lalatnya. Ada lalatnya. Orang itu dilihat kaget, lu bener ada lalatnya. Lalat ini laler. Bahasa Indonesia itu orang enak ya. Laler itu lebih enak. Jangan kayak laler. Ada lalatnya. Si orang tadi terkejut, subhanallah, ini orang tidak melihat tapi dengan jarak jauh dia bisa tahu bahwa cangkir saya ada lalatnya. Itu jawaban langsung untuk orang tadi yang suudzon sama Habib Abdullah, sangka jelek kepada Habib Abdullah. Akhirnya dia, oh ya ini memang orang hebat. Nah, wong-wong sing ning ngene ku ya tak ngonoke. Nanti yang di gedung ini saya tak pura-pura hebat nih soalnya. Tapi pakai CCTV. Pakai CCTV jadi kelihatan ada. Jangan itu yang di ujung, jangan diminum karena cangkirnya bolong. Ya memang orang nek gula, orang nek banyu deh. Cangkirnya lubang ya memang tidak ada isinya. Ya ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Luar biasa. Beliau memang hebat. Sampai yaumil qiyamah saya yakin di mana tempat Ratib Haddad itu dibaca. Di mana tempat Nasaih Diniyah itu buku yang luar biasa dibaca orang. Padahal beliau tidak melihat. Kita yang melihat. Bocor enggak. Ini nulis nih. Kita yang melihat itu sudah dibuatkan buku, dikarangkan, dituliskan, dicetakkan, kon moco ora moco. Melek badan. Yang tidak melihat tadi bisa mengarang sekian banyak kitab. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini. Subhanallah. Luar biasa. Di saat hidup beliau, orang yang di kampung beliau itu malah tidak kenal beliau. Jarang orang yang mengenal beliau. Ini orang-orang top itu begitu. Beda soalnya sekarang sudah tidak top ngetop-ngetopnya diri. Karena apa? Ya karena ini tadi. Seperti sekarang live streaming ben ketok top.
Zaman dulu tidak pakai live streaming, tidak pakai ini, tidak ada model apa, tidak WhatsApp apa, tidak ada Twitter, tidak ada Facebook, tapi terkenal. Zaman sekarang ikut Facebook, ikut WhatsApp, orang terkenal. La ilaha illallah, mesake wong saiki ya. Orang sekarang itu miskin, kepingin terkenal tapi tidak terkenal. Gara-gara apa? Semua yang diamalkan tidak ikhlas. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di Tarim sana tidak dikenal orang, tapi setelah meninggal beliau seluruh dunia kenal beliau. Apa pakai dicarikan supaya ada tim sukses untuk membuatkan tidak ada. Terkenal dia. Kalau kita mau melihat kesuksesan Nabi Muhammad SAW tanpa ada publikasi, tanpa ada apapun, beliau diikuti oleh miliaran orang. Kita yang pakai publikasi, pakai ini, pakai shooting, pakai ini sing balik ke rong yuto, senangnya luar biasa. Padahal yang dipublikasikan tidak ada manfaatnya belas. Garuk-garuk ini mlebu, ditonton orang 1 juta. Nabi Muhammad SAW di 1400 tahun yang lalu belum ada semua teknologi, semua seluruh dunia mengikuti dan miliaran. Luar biasa. Itu tiru Kanjeng Nabi. Kok iso ngono ya? Nabi Muhammad belum tahu dia. Rasulullah SAW ini yang mempublikasikan siapa? Malaikat. Tidak pakai bayaran. Lah publikasi kita ini pakai bayaran kabeh. Jadi bayarannya telat. Publikasi ini ya telat. Tapi kalau malaikat tidak pernah telat. Terus dipublikasikan Rasulullah SAW. Orang mendengar nama Muhammad SAW langsung tergetar hatinya dan tergerak. Ini publikasi. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad termasuk juga. Luar biasa. Makanya nikmat kita bisa mendengar apa yang disampaikan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan yang disampaikan para ulama-ulama yang ada. Alhamdulillah. Di sini memang dairatul fadl sama dairatul adil. Manusia itu kalau berada di ranah keadilannya Allah, tidak ada satupun yang masuk surga. Wangil, kecuali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi itu sudah luar biasa istimewa. Kalau seperti kita ini, apapun yang kita amalkan sepanjang hari, sampai kita mati dari lahir, semua ibadah itu tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Tidak sebanding. Jadi kita ini termasuk nek kula kali jenengan donga wae. Dikatakan Habib Ali asal bifadlih yu'amilna minal atab wal ghadab naslam. Mudah-mudahan dengan fadlnya Allah ini kita dapatkan semua. Jadi kalau dengan fadlnya siapa ini? Oh, ini yang biasa malam Ramadan itu melek karo ngantuk-ngantuk. Ora ketang entuk kopi sak crik melek neh sithik terus ngantuk neh. Tetep masuk surga. Masuk. Fadl ini digiring mlebu kabeh ora usah tak hitung. Nek dihitung awakmu kakean dosa. Bismillah mlebu kabeh. Kayak giring meri. Diri ayo bismillah masuk. Mlebu kabeh. Lha enak tenan. Asya bi fadli yu'amilna. Itu kita mintanya itu. Kalau si adil ini seorang mungkin mlebu. Makanya tadi dikatakan juga orang-orang yang mendapatkan fadl minallah ini memang orang-orang pilihan. Tidak semua. Siapa mereka? Ya aja nduding awake dhewe, nduding rono, nduding rene. Wah, modele kuwi kaya Firaun, aja ngono. Jangan suka nduding orang dikatakan Firaun ini itu sudah tahu umat Islam semua didoakan insyaallah berada di dalam dairatul fadl. Nek luput awakmu ya ora entuk apa, ora masalah to nek luput. Wong ndongake apik kok. Kalau ndongake elek nek luput malah kena awakmu. Ini bahasa Inggris ini. Kalau mendoakan orang jelek dan ternyata itu tidak tepat, akhirnya kena kepada diri kita sendiri. Inilah bahasa Indonesia yang baik. Nah, josek ndongake wong elek. Ndongake kabeh sak
Indonesia ini muslimin muslimat semuanya insya Allah di dalam dairatul fadl. Doa ngono. Insya Allah. Tidak ada yang luput insya Allah ya. Jangan sampai kita di dairatul fadl. Tadi diberi contoh-contohnya. Kalau yang fadl itu Nabi Muhammad dan para sahabat ini luar biasa. Kalau yang adil itu seperti Fir'aun dan sebagainya. Memang medeni. Nabi Musa itu dari top. Gara-gara diganggu Fir'aun. Jadi kalau jenengan kepingin top, golek wong sing ganggu. Kok jadi top? Nek orang percaya coba nen. Carilah orang yang mengganggu Anda, langsung shooting. Suruh ganggu shooting, cepet top. Kok bisa? Ya coba nen. Tapi sabar loh, diganggu, tidak sabar, kampleng-kamplengan, ya padha wae pengganggu juga. Sabar. Nabi Musa itu luar biasa. Bayangkan akal tidak bisa masuk akal kadang. Kalau kita dengar cerita Nabi Musa. Nabi Musa itu di saat itu Fir'aun mengumumkan setiap anak laki lahir bunuh. Jangan sampai ada yang hidup. Karena dia nanti akan menjadi musuhku. Pada ini kabeh. Subhanallah. Dibunuh semua. Nabi Musa lahir cilik. Waktu itu ibunya takut dikentirke. Diperintahkan untuk ditaruh di ranjang itu, keranjang itu digenderkan. Yang membawa Nabi Musa cilik ini tadi langsung ke depan istana Fir'aun ini sama Allah. Bayangkan. Ayo pikirin. Nek kowe ngomong rezeki suka awak mungkin pikir. Karena saya kerja dapat duit, siapa sih ngomong? Kerja itu sarana untuk mendapatkan rezeki, betul. Tapi bukan kerja itu mesti untuk duit. Akeh wong sing kerja ora entuk apa-apa. Ana wong kerja kok pulang aku kok sedina ora entuk apa-apa. Bukan itu yang membuat duitnya, memberi rezeki Allah. Kerja itu sarana untuk kamu mendekat kepada Allah supaya Allah gampang kayak rezekine. Lho nek dalane lho Mas. Lagi subhanallah, Nabi Musa dikenderkan, didatangkan ke tempat Fir'aun. Semua lagi dibunuh, ini malah ditompo. Malah kidik-kidik. Istri Fir'aun mengatakan ini dididik wae, dimong wae, digedekke supaya nanti siapa tahu menjadi bermanfaat bagi kita. Fir'aun ngalah karo bojone. Nah ini, padahal rojo ya, Tuhan kalah karo bojone iki piye? Nah, Fir'aun kalah. Oke kan. Baru digendong Musa cilik. Itu nek misalnya aturannya aturan menungso, ya wis diremuk. Digendong sama Fir'aun, jenggote Fir'aun tarik karo Musa. Coba. Itu kalau saya mungkin aturannya menungso tak banting. Gendang mati rampung, kan gitu toh. Wong anak laki semua dibunuh kok ini malah dihidupkan digendong karo Musa. Karo Fir'aun, digendong lagi Musa. Dibawa. Jenggote tarik dadi musuhku iki kok tarik. Itu pun masih ini aturannya Allah. Dikon golekke wong sing iso nyusoni bayi iki sapa. Lho padahal waktu itu ibunya takut, bingung kalau ini ketahuan bakal dibunuh. Malah dicarikan ibu Nabi Musa nyusoni Nabi Musa di istana Fir'aun. Hebat dong. Ini akal tidak masuk akal. Tapi dulu aja ndolake akalmu tok. Kabeh lho ini tidak masuk akal. Ini kalau digini, iya benar memang ini disuruh usaha melihat dideteksi atau diapakan itu benar, bukan tidak benar. Tapi jangan itu yang diutamakan. Nek dipikir jabang bayi Musa, gendong bareng jenggot cabut. Kuat Nabi Musa kecil wis wani jabut. Bayangkan jabut jenggot itu Tuhan. Nabi Musa Fir'aun aku Tuhan, jenggotnya cabut nyit Nabi Musa. Ngono Fir'aun, iki pateni wae iki. Jangan nurut lagi. Subhanallah, disusoni ibuke ning istana. Padahal tadinya kalau ngumpet delik disusoni di gubuk kecil, cilik ora enek AC-ne istilahnya ngono. Ini malah disusoni di kamar yang ber-AC istana. Masa biar nenek AC oh no. Lah AC-nya bagaimana? Ya aku tak takok kisih aku udah ngerti. Bocoran ini udah ngentuk.
Bangunan-bangunan dulu itu tanpa AC tapi sudah mudeng, nek iki sirkulasi anginnya itu bisa. Orang-orang dulu kuwi luwih cerdas bangun di bangun saiki. Orang sekarang ini kakean minimalis, WC minimalis. Ada dodol jengking ini ada orang. Ngapain serba minimalis? Kalau dulu tuh wah luar biasa. Kamu lihat kita kalau pergi ke Mesir, ke Turki kan bangunan-bangunan. Alah orangnya apa-apa nih wong saiki. Insinyur-insinyur dulu top. Coba kita lihat di Yaman sana, di Sibang. Itu bangunan gor tatanan bototok batu, tanah lempung. Itu ditoto-toto gunung dipahat dari rumah. Ayo saiki kan mahat gunung Rangun. Malah remuk saawake. Ini gunung dipahat dari rumah itu top arsitek dulu luar biasa. Makanya sekarang tuh niru dulu ya. Makanya ini contoh aja, contoh bagaimana Nabi Musa top gara-gara Fir'aun digodok ya, dibuyangku kenapa padahal malah justru Nabi Musa digendong karo Fir'aun dipuk-puk dihindung-hindung. Fir'aun sing hindung-hindung lirak-lirik iki kok dadi musuhku ora ki dari cabut jenggote ngene. Akhirnya ya betul jadi musuhnya. Yaitu Nabi Muhammad pun diuji oleh Abu Jahal mau. Medeni nang ya. Makanya jangan sampai kata kita ini tahu cerita-cerita seperti itu, kita terus ikut apa yang ya menjadi orang-orang yang tadi dairatul adil. Jangan. Jadilah kita manusia dairatul fadl yang selalu membawa rahmat, membawa nikmat, dan insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Sewaktu manusia mendapat ujian, di situ dia akan mendapatkan tingkatan yang tinggi di sisi Allah. Jadi diuji apapun, berterima kasih sama Allah yang menguji, jangan nesu. Diuji kalau Gusti Allah nesu. Pripun Gusti ini kok omikron orang entek pripun Gusti ini Allah jo kakek ngomong. Kamu diuji sama Allah sabar. Maksudnya dengan adanya kemarin ini omikron tahun lalu, apa COVID-19, kita libur puasa tidak ada pengajian begini. Itu tuh supaya timbul rasa kemesraan, rasa rindu. Loh, tenang kan? Sekarang ini saya waktu melihat gini, masya Allah senangnya luar biasa. Gara-gara libur 2 tahun. Kalau tidak pakai libur, ya mungkin ada bosan, mungkin orang yang teko kan. Justru kadang ada libur itu masya Allah sing teko tambah akeh. Memang kita ini manusia yang antik. Sewaktu dilarang mengadakan acara itu kakek ngomong wah tidak bisa. Ini acara harus jalan ini. Saiki acara wis buka malah orang teko. Lalu itu toh, ini manusia ini memang cap tempe kabeh. Jadi waktu tidak ada acara itu ngamuk kabeh. Wah tidak bisa nih, kita harus ada acara. Kalau tidak acara sedih, hati ini bagaimana? Ya wes saya kita buka. Lah kok orang teko. Memang ini manusia. Yaitu loh Beb, maaf Beb, ini kami kan sudah mantan. Tadi LC. Apa gue LC? Lulusan corona. Nah. Jadi hati-hati ya. Semangat. Mumpung awakmu dikei kesempatan untuk bisa mendekat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, sing semangat, aja ora semangat. Ujian apapun singkirkan. Masih besar ujian Nabi Muhammad dan para sahabat. Awake dhewe ujiane kon ndelik tok nang omah, mangan turu kerokan, mangan teru kerokan. Kan jek lumayan to. Nabi Muhammad dibekot makannya daun-daun. Awakmu pernah mangan godhong? Pernah, Beb. Godhong apa? Bayem. Nek bayem untuk mangan memang bayem dikei sayur dadi enak memang. Kangkung, Beb. Kangkung ya memang enak. Di sini karena tidak ada yang dimakan daun-daunan. Sampai-sampai dikatakan sewaktu itu orang-orang sahabat Rasulullah buang air itu seperti anunya kotorannya binatang. Sampai seperti gara-gara yang dimakan daun, tidak ada yang dimakan yang lain. Itu ada yang mengatakan tahunan kaya ngono kuwi. Awake dhewe omikron apa COVID 2 tahun 3 tahun iki iso mangan penak kok. Lho, lah sakniki mboten sakit penak, Beb. Minyak goreng. Lah,
Minyak goreng ki enek drone awakmu ora iso tuku ngono wae regane 23. Biasane 14 dadi 23. Oh ngoten ta, Beb? Oh berarti enten nggih. Lah kula mboten gadah rene tak goreng awakmu. Elek minyak elek. Wis sing sabar ora nek minyak iso ora apa-apa bismillah. Wong gene Ustaz Ansori kula awakmu malah bendina kei gorengan wae karo Ustaz Ansori. Malah goreng terus Ustaz Ansori. Bismillah buka gorengan, sahur gorengan, mokah yo gorengan. Lah alhamdulillah jawedi. Itu kecil biasa mulai gorengan urung mangan godhong awakmu goreng mangan godhong insyaallah ora enak. Indonesia itu nikmat. Ya nikmat disyukuri insyaallah. Habib Ali sudah datang, kita dengarkan cerita dari Habib Ali. Waktu